Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, materi kita yaitu mengenai statistika ya. Nah, di statistika ini, kita akan membahas bagaimana cara penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Perhatikan data berat badan 40 siswa dalam kilogram kelas 12 SMAN 1 Sikur. Nah, di sini bisa kalian lihat berat badannya 40 kg, 45, 42, 51, 43, dan seterusnya. Kemudian, kita akan sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti berikut ini ya. Nah, bagaimana cara kita mengubah data berat badan 40 siswa ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, berikut langkah-langkahnya. Cara mengelompokkan data dalam kelas interval. Yang pertama, kita akan menentukan banyak data, yaitu lambangnya adalah N. Kemudian, kita akan menentukan jangkauan, di mana lambangnya adalah J, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Yang kedua, kita akan menentukan banyak kelas, yaitu lambangnya K atau rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N ya. Nah, kemudian kita akan menentukan panjang kelas, yaitu P sama dengan jangkauan per banyak kelas, yaitu J per K. Nah, menentukan interval kelas pertama, di mana di sini batas bawah itu sama dengan data terkecilnya, sedangkan batas atas sama dengan batas bawah ditambah P-1, di mana P itu adalah panjang kelasnya ya. Nah, kemudian interval kelas kedua, berarti batas bawah ditambah 1, kemudian batas atasnya, batas bawah ditambah P-1, sama ya. Nah, sekarang kita akan mengubah data berat badan 40 siswa ini ke dalam tabel distribusi frekuensi sesuai langkah yang tadi ya. Nah, di sini kita akan menentukan banyak data. Tadi di sana banyak datanya adalah 40 ya. Ada 40 data berat badan siswa ya. Jadi N-nya sama dengan 40. Jadi di sini N sama dengan 40. Kemudian kita akan menentukan jangkauannya, yaitu di mana data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, perhatikan di sini data terbesarnya. Ternyata di sini data terbesarnya adalah 67 kg. Kemudian data terkecil yaitu 40 kg ya. Nah, sekarang kita akan mencari jangkauannya. Data terbesarnya tadi 67 dikurangi data terkecilnya 40. 67 dikurangi 40 sama dengan 27 ya. Kemudian K. Di sana K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ingat, N itu adalah banyak datanya, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, di sini kita temukan log 40 itu sama dengan 1,60 ya. Jadi di sini 1 ditambah 3,3 dikali 1,60. 1 ditambah 5,28. Itu sama dengan 6,28. Kita bulatkan menjadi 6 ya. Kemudian kita akan menentukan panjang kelasnya. Di sini rumusnya yaitu P sama dengan jangkauan per banyak kelas atau J per K. Tadi J-nya ketemu 27 per K-nya yaitu 6 ya, banyak kelasnya. 27 dibagi 6.
sama dengan 4,5. Nah, 4,5 ini kita bulatkan dia menjadi 5 ya. Nah, kemudian kita akan menentukan interval kelasnya. Interval kelas pertama sama dengan batas bawah, yaitu sama dengan data terkecilnya, yaitu 40 ya. Kemudian batas atasnya, yaitu batas bawah atau data terkecil itu 40 ditambah P-1. Ingat, P itu adalah panjang kelasnya, yaitu 5 kurangi 1, 4 ya. 40 ditambah 4, 44. Jadi interval kelas kedua itu adalah 40 sampai 44. Kemudian interval kelas keduanya, yaitu batas bawah, yaitu 44 tadi ya. Karena ini kelas kedua, berarti batas bawahnya 44 tambah 1, sama dengan 45. Kemudian batas atasnya, batas bawah, ditambah P-1. Berarti 45 ditambah P-1, 5 kurangi 1. Jadi, sama dengan 45 ditambah 4, 49. Itu ya, cara menentukan interval kelasnya. Nah, sekarang perhatikan tabel. Nah, setelah kita mengetahui banyak datanya, kemudian jangkauan, banyak kelasnya, kemudian panjang kelas. Nah, kemudian cara menentukan intervalnya. Nah, ini kuncinya adalah pada tabel distribusi frekuensi itu, yang terpenting adalah kalian memahami bagaimana menentukan interval kelasnya ya. Tentunya setelah kita mencari jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelasnya. Nah, sekarang kita ke tabel distribusi frekuensinya. Tadi interval kelas pertama, yaitu batas bawah atau nilai terendahnya yaitu 40 sampai batas atasnya yaitu batas bawah ditambah P-1. Ingat panjang kelasnya itu atau P-nya sama dengan 5 kurangi 1 ya, 4. Berarti 40 ditambah 4, 44. Paham ya maksudnya? Kemudian interval kelas kedua. Batas bawahnya yaitu 44 ini ditambah 1. Berarti 45 sampai batas atas ditambah P-1 sama ya. Batas bawah ditambah P-1. Berarti 45 ditambah 5 kurangi 1. Berarti 49. Sama interval kelas ketiganya sama juga ya. Tambah 1 berarti 50 sampai 54. Ini 55 sampai 59. Kemudian 60, 64, 65 sampai 69. Nah, sekarang turusnya atau jumlah data antara 40 sampai 44. Nah, perhatikan ini 40 sampai 44 ya. 1, 2, 3, 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah, ternyata turusnya 11. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, ini 5, 11. Berarti frekuensinya berbentuk angkanya berarti ini 11. Kemudian data dari 45 sampai 49. 45 sampai 49. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jumlahnya 9. Nah, begitu juga dengan interval kelas 50 sampai 54 ya. Nah, sehingga di sini jumlah datanya itu 40.
Nah, itulah langkah bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita ke contoh yang kedua. Di sini diketahui nilai penilaian tengah semester matematika siswa kelas 12 IPS 3 sebagai berikut. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelum kita menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita cari dulu data tertingginya atau nilai tertinggi dan nilai terendah ya. Nah, setelah kita perhatikan ternyata di sini data terendahnya adalah 41, kemudian data terbesarnya adalah 64. Nah, jumlah datanya adalah di sini 30 ya. Nah, sekarang kita akan sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, di mana kita akan menentukan banyak datanya atau jumlah data. Di sini jumlah datanya sama dengan 30, kemudian jangkauannya yaitu data terbesar tadi 64, dikurangi data terkecilnya adalah 41. 64 dikurangi 41 sama dengan 23. Kemudian banyak kelasnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ini sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30. Di sini log 30 sama dengan 1,48. Jadi sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,48. Ini sama dengan 1 ditambah 4,8. Sama dengan 5,8. Kita bulatkan jadi 6 ya. Jadi banyak kelasnya adalah 6. Kemudian panjang kelasnya, yaitu jangkauan per banyak kelas. Jangkauannya 23 per banyak kelasnya 6. 23 dibagi 6 sama dengan 3,8. Ini kita bulatkan menjadi 4. Nah, sekarang kita akan sajikan pada tabel distribusi frekuensi. Kita akan menentukan interval kelas pertamanya, yaitu batas bawah atau nilai terkecilnya, yaitu tadi 41, sampai batas bawah ditambah P-1 itu ya. P-nya 44. P-nya sama dengan 4, kurangi 1, 3 ya. Berarti 41 tambah 3, 44. Interval kelas keduanya berarti batas bawahnya tadi 44 tambah 1 berarti 45 sampai batas bawah ditambah P-1. Yaitu 45 ditambah 4 kurangi 1, 3, 45 tambah 3, 48, begitu seterusnya ya. Berarti di sini 49 ditambah P-1 yaitu 4 kurangi 1, 3, 49 tambah 3, 52, ini 53 sampai 56, 57 sampai 60, kemudian 61 sampai 64. Nah, kita akan menentukan turusnya dan frekuensinya. Nah, tentang nilai dari 41 sampai 44. Ini 41 sampai 44. Jumlahnya berapa ya? Dari 41 sampai 44, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, rentang nilai dari 41 sampai 44 ternyata jumlahnya 7 ya. Ini kita tulis. Nah, turusnya di sini 7. Nah, frekuensinya 7
sama dengan interval kelas selanjutnya ya, dari 45 sampai 48. Nah, terakhir dari 61 sampai 64, jumlahnya 5 ya. Sehingga total jumlah frekuensinya itu 30. Itulah tabel distribusi frekuensi nilai penilaian tengah semester Matematika kelas 12 IPS 3.